Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sebelumnya mengenai jaminan sosial. Untuk pertanyaan pertama disampaikan oleh Risma. Pertanyaannya adalah, apa bedanya jaminan sosial BPJS dengan asuransi prudensial? Apakah asuransi prudensial itu bisa digunakan seperti layaknya BPJS? Jika iya, apakah dengan asuransi prudensial kita mendapatkan pelayanan yang maksimal daripada BPJS? Untuk perbedaannya dari BPJS dan asuransi prudensial itu sangat berbeda. Kalau BPJS itu miliknya pemerintah, sedangkan asuransi prudensial itu miliknya swasta. Kalau misalnya ditanya apakah dengan asuransi prudensial kita mendapatkan pelayanan yang maksimal dari BPJS? Iya, karena asuransi prudensial ini tanpa ada rujukan, tanpa ada pihak kedua. Sedangkan BPJS itu memerlukan pihak kedua untuk nyampe ke pembeli pengobatan tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dari Susan. Jika disuruh memilih, Anda memilih jaminan sosial BPJS atau asuransi prudensial? Apa alasannya? Kalau itu sih tergantung dengan kemampuan masing-masing orang. Kalau menurut kelompok kami itu akan memilih BPJS, soalnya kalau di BPJS itu lebih lebih umum, jadi gak susah untuk membeli pengobatannya itu. Kalau misalnya pakai asuransi itu tidak semua rumah sakit itu menerima permintaan pembelian obat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lia. Apa perbedaannya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan? Dan seorang pekerja mendapat BPJS Ketenagakerjaan setelah berapa lama dia bekerja? BPJS Ketenagakerjaan adalah perlindungan jaminan sosial bagi rakyat Indonesia, di mana BPJS Ketenagakerjaan ini memiliki beberapa program, yaitu yang pertama jaminan sosial pensiun, jaminan sosial hari tua, jaminan sosial kematian, dan jaminan sosial kecelakaan. Tetapi BPJS Ketenagakerjaan ini hanya bisa digunakan untuk keempat faktor tersebut. Contoh, jaminan sosial kecelakaan. Jika ada seseorang yang kecelakaan saat dia bekerja, saat dia kerja di jam kerja, maka dia bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi jika di luar jam kerja, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa digunakan. Yang kedua, BPJS Kesehatan adalah perlindungan sosial untuk pelayanan kesehatan. Tetapi BPJS Kesehatan ini hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan, ronsen atau rawat inap. Lalu kenapa jika pekerja bekerja itu kurang dari 3 bulan, maka dia akan, jika pekerja bekerja selama kurang dari 3 bulan, maka dia bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi hanya jaminan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan. Jika dia bekerja selama lebih dari 3 bulan, maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan jaminan sosial, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Agus Samsudin. Saat efek warisan digunakan di masa sekarang, dampak apakah yang akan terjadi terhadap jaminan sosial dan pendapatan anak-anaknya? Pengertian dari efek warisan itu sendiri adalah pendapatan mereka yang ditabung dan digunakan di masa mendatang yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Maka jika warisan tersebut digunakan di masa sekarang, maka anak-anak mereka tidak akan mendapatkan jaminan sosial atau tabungan yang akan diberikan di masa mendatang, karena
warisan tersebut digunakan masa sekarang. Saya dari Adisti. Menurut saya dari jaminan sosial yang sudah diterapkan di Indonesia, pembagiannya belum efisien karena belum semua mendapat jaminan sosial tersebut dari pemerintah. Misalnya saja dengan adanya KIS, itu tidak semua masyarakat kurang mampu mendapatkannya. Sedangkan jika masyarakat kurang mampu tersebut disuruh ikut iuran BPJS Ketenagakerjaan, belum tentu mereka juga mampu membayar iuran tiap bulannya itu. Terus jadi menurut saya belum ada jaminan sosial di Indonesia yang pencapaiannya sesuai target atau semua keadaan ekonomi masyarakat Indonesia.